Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Hyundai Stargazer X yang tipe Prime. Oke, kita mulai dari bagian depan. Nah, bagian atas ini dia ada DRL yang bisa berfungsi sebagai lampu senja. Ada emblem Hyundai-nya. Nah, ini yang warnanya Silver Dove ya, alias matte. Kalau yang biasa kan dia glossy. Nah, di sini dia perbedaan dengan yang Stargazer biasa. Kalau Stargazer X itu dia lebih kontras ya, dia lebih tegas. Desain grillnya dia lengkap dengan hitam gloss. Yang tonjolannya ini dia warnanya silver ya. Kemudian di bagian bawahnya dia langsung warna silver ya. Ada 2 titik sensor di bagian bumpernya yang warnanya hitam doff. Nah, untuk layout lampunya adalah dia multi reflektor LED, tapi untuk lampu sein dan fog lamp masih bolam, fog lampnya masih halogen. Oke, kita ke bagian samping. Nah, perbedaannya dengan Stargazer biasa, kalau yang X ini dia ada over fendernya ya. Terus dia ada over fendernya sampai ke bagian belakang yang warna hitam. Nah, kalau di Stargazer X itu dia peleknya itu dia ring 17 ya. Kalau yang biasa kan dia 16. Dia motif peleknya juga agak beda ya. Kalau di sini dia two tone hitam gloss dengan polish metal 17 inci. Rem depannya cakram. Rem belakangnya tentunya sudah cakram. Dia ada kaca di pilar A. Kemudian untuk spionnya dia sewarna body lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Pilar A nya dia sudah di blackout ya. Begitu juga dengan pilar B nya. Yang pasti dia bukan yang piano black ya. Untuk door handle nya chrome. Akses markingnya dia model pencet ya. Kita bergeser ke bagian belakang. Nah, bagian atas ini dia sudah menggunakan antena model sirip hiu ya, yang warna piano black. Ada roof railnya juga. Kalau di Stargazer biasa kan dia nggak ada roof railnya. Nah, kemudian di bagian atas ini dia ada high mount stop lamp. Dia untuk washer wiper belakangnya dia terintegrasi ya dengan high mount stop lamp. Kaca belakangnya dia ada rear wiper tanpa defogger. Untuk lampu belakangnya dia full LED ya. Untuk lampu belakangnya saja, tapi untuk lampu rem, lampu sein dan lampu mundur belakangnya dia masih bohlam. Dia ada list warna hitam gloss. Kemudian ada emblem Hyundai. Di list plat nomornya ini dia warna piano black ya. Ada embossnya Stargazer X. Nah, untuk lampu plat nomornya dia masih bohlam. Ya, di sini ya perbedaannya dengan yang Stargazer biasa, dia warnanya sewarna body. Kalau di Stargazer biasa, kalau di sini dia warnanya campuran hitam doff dan silver. Dia ada 3 titik sensor. Nah, di sini juga perbedaannya dengan Stargazer biasa, yaitu desain reflektornya. Dia seperti ini kalau yang di Stargazer X. Kalau di Stargazer biasa dia ada di sebelah sini. Dia ada emblem tipe Prime. Oke. Sekarang kita ke bagian mesin.
Untuk mesinnya sendiri dia 1500 cc, 4 silinder, multi point injection. Dia sudah yang smart stream ya. Jadi ini mesin yang sama dengan Sonet dan kereta. Dan clearance yang 1500 cc. Untuk tenaganya sendiri dia 115 PS dan torsinya 143,8 Nm. Dia penempatan modul ABS-nya ada di sebelah sini, yang tentunya sudah ada vehicle stability control. Penempatan ECU-nya ada di sebelah sini, penempatan akinya ada di sebelah sini. Ini untuk penempatan sekring, untuk air filternya, untuk penempatan air wiper dan minyak rem. Untuk isi air coolant-nya dia dari sebelah sini. Nah, untuk ruang mesinnya sendiri dia sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Nah, untuk washer kaca depannya dia model yang tersembunyi ya. Untuk wiper depannya dia sudah yang menggunakan model hybrid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Kita mulai dari door trim. Nah, untuk layout door trimnya ini dia bagian atasnya ini dia hard plastik lengkap dengan fake stitching. Kemudian dia juga ada ambient lightnya juga. Di bagian bawahnya yang ada ambient light dia hard plastik. Door handle-nya warna silver. Untuk di list bagian armrest dia sudah dilengkapi dengan lapis kulit lengkap dengan real stitching warna merah, di mana itu adalah racing menurut lug nuts. Kemudian di bagian list power window dia ada list warna hitam doff. Ini untuk electric mirror dan electric retract. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan power door lock. Untuk power window-nya dia autonya hanya ada di sisi driver untuk window lock. Kemudian ke bagian bawahnya dia hard plastik. Dia ada 3 buah cup holder. Untuk speakernya dia sudah Bose ya, dia 8 speaker. Jadi dia 4 speaker, 2 tweeter, ada 1 center speakernya dan satu lagi ada subwoofernya. Oke, kita ke bagian jok pengemudi. Nah, untuk jok drivernya ini dia pengaturannya ada reclining, ketinggian, dan slide. Dan mobil ini dilengkapi dengan 6 airbag ya. Ada 2 di jok, kemudian di bagian depan, dan sisanya ada di bagian pilar B. Dia agak kurang kelihatan ya emboss airbagnya. Dan untuk jok pengemudinya sendiri dia sudah ada list warna merah dan red stitching warna merah, real stitching warna merah. Dia campuran ya antara kulit yang napa dan perforated. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke bagian pedal. Dia 2 pedal ya. Dia transmisinya IVT. Ini untuk tempat sekring OBD. Kemudian dia ada tempat penyimpanan terbuka, ada tombol start stop button. Kemudian dia ada list warna silver di bagian AC. Ada sejenis bolongan. Ini bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan terbuka. Oke, kita lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri dia 4 palang. Desain setir ini sama ya dengan kereta.
Tapi dia agak beda dengan Staria atau Palisade yang dia, kalau di Staria sama Palisade kan dia lurus terus. Nah kalau di sini dia agak terputus, dia jadi naik di kedua palang bawahnya. Dia ada list warna silver. Dia sudah dilapis kulit dengan real stitching warna merah. Suara klaksonnya seperti ini. Dia tidak diaktifkan. Nah untuk tombol-tombol di setir ini dia terdiri dari tombol voice command, tombol pengatur audio, Bluetooth teleponi. Ini tombol bintang ini untuk tombol yang bisa di custom ya, fungsinya dari head unitnya. Nah untuk yang di sebelah kanan ini dia ada tombol pengatur MID, cruise control, tapi belum adaptif ya. Ini untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan. Kemudian dia ada tombol back. Dan ini untuk tombol untuk Hyundai Smart Sense-nya ya. Jadi dia ada fitur lane keeping assist. Nah untuk saklar lampunya dia sudah auto dengan fog lamp yang sudah terintegrasi saklarnya. Begitu juga dengan wiper, dia sudah intermittent yang ada interval waktunya. Untuk wiper belakangnya sendiri dia ada 2 speed ya. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri dia sama dengan yang ada di kereta. Dia bagian kiri ini kiri kanan ini dia layar kalkulator lengkap dengan MID full color di bagian tengah. Nah yang bagian kiri ini dia speedometer, yang kanan ini dia jarum RPM ya. Dia ada list yang bisa berubah-ubah, yang warna biru itu tergantung drive mode. Kemudian di sisi bagian kiri bawah dan kanan bawah dia ada beberapa informasi. Yang kiri itu dia untuk sisa bahan bakar, yang kanan itu untuk suhu mesin. Untuk layar MID-nya ini dia terdiri dari indikator gigi, kemudian sisa jarak yang bisa ditempuh. Ini sedang shipping mode. Persentase akinya, dia ada outside temperatur dan odometer. Dia juga bisa menampilkan TPMS. Nah, di sini dia ada untuk Hyundai Smart Sense. Kemudian untuk info berkendaranya dia juga ada trip meter juga ya, yang bisa di-reset secara manual atau setelah isi bahan bakar atau secara terakumulasi. Nah, kemudian untuk settingannya ini dia ada untuk bantuan pengemudinya. Ini ada untuk volume peringatannya, kemudian dia ada driver attention warningnya. Jadi dia untuk lane departure warning ya. Untuk driving safety-nya dia ada forward safety yang bisa dinyalakan, ada waktu peringatannya mau yang bisa diatur-atur. Kemudian ada untuk pendeteksi lajur, ada blind spot monitoring. Ini ada fitur safe exit, jadi dia sebagai pengingat ya untuk cek spion dulu kalau mau keluar dari mobil. Nah, kemudian untuk parking safety-nya ini dia ada rear cross traffic alert, sama untuk warning otomatis ya.
Kemudian untuk pengaturan klasternya ini dia bisa mau tergantung mode berkendara, atau dia kalau dinonaktifkan dia bisa tema A yang seperti ini, dia biru, tema B dia jadi merah. Dia kalau di Lugnuts itu racing ya kalau merah. Dan tema C dia seperti ini, dia eco. Kita kembalikan ke tautkan ke mode berkendara. Nah, ini ada tampilan untuk wiper atau lampu. Ada pengingat kalau dia jalannya berselimut es. Jadi ini lebih berguna untuk kalau lagi overlanding ya. Nah, untuk pengaturan perlampuannya dia illuminationnya dia bisa diatur-atur ya. Oh, jadi dia bisa brightness-nya. Dia untuk mengatur brightness. Kemudian untuk one touch triple turn signalnya bisa mau dinonaktifkan atau 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Kemudian untuk kecerahan lampunya ada 4 level ya. Ini kecerahan lampu ambient light ya. Kemudian ada waktu tunda lampu depan. Jadi itu sejenis follow me home ya. Ada auto high beam. Nah, untuk pengaturan pintunya dia mau yang kunci otomatisnya dia mau saat pindah gigi atau saat mulai berjalan atau bisa dimatikan juga. Kemudian untuk buka kunci otomatisnya mau saat pindah ke P atau mau saat mematikan mobil atau bisa dinonaktifkan juga fiturnya. Ada remote window control yang bisa mengatur membuka menutup jendela dari power window dari remote. Untuk pengaturan kenyamanan ini dia ada rear occupant alert ya. Jadi untuk mengingatkan untuk mengecek kembali apakah di kursi belakang masih ada penumpang atau tidak. Ini ada pengingat interval service yang bisa dinyalakan. Kemudian dia ada welcome mirror ya. Dia mau bisa ketika kunci pintu dibuka atau saat mendekat. Nah, kemudian untuk dia ada mau bisa untuk menyelamatikan wireless charging. Ini untuk wiper belakang otomatis. Jadi kalau wiper depan lagi nyala, kita masukkan gigi mundur, wiper belakang otomatis nyala. Nah, untuk satuannya ini dia juga bisa dibuat menggunakan imperial. Ini kan metric, kalau ini imperial. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya bisa diubah ke kilometer per liter atau liter per 100 km. Nah, untuk satuan tekanan bannya ada PSI, kPa, sama bar. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri dia masih belum yang layar lebar ya. Dia lengkap dengan 6 tombol fisik berwarna silver, lengkap dengan 2 tombol fisik yang bisa diputar, yang lengkap dengan ambient backlightnya yang berwarna biru. Ini untuk tombol seat track, untuk tombol setup. Jadi untuk mengakses ke pengaturan. Kemudian ini untuk seat track. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk
kalau ditekan untuk power, yang diputar untuk volume. Ini tombol bintang ini tombol yang bisa di custom ya. Kemudian untuk pemilihan media yang mau diputar. Sama ini untuk radio, untuk media yang radio ya. Nah, untuk frame di head unitnya ini dia hitam gloss. Kalau yang awal-awal kan dia hitam doff. Yang kalau awal-awal dia rata, kalau yang sekarang dia jadi turun. Nah, untuk head unitnya ini dia menu utamanya dia seperti ini. Ada untuk tombol menu utama, semua menu untuk connect ke HP, media, dan pengaturan. Di sini dia juga bisa menampilkan widget maupun media yang sedang diputar. Nah, untuk menu utamanya ini dia ada tombol home, ada tanggal, lalu ada jam. Dia ada penunjuk arah kiblat. Kemudian untuk koneksi ke Bluetooth teleponi, untuk koneksi proyeksi ke HP, ada memo suara, ada radio untuk media yang sedang diputar. Kemudian dia juga ada Valet Mode ya, yang dia harus memasukkan password. Kemudian dia juga ada pengaturan. Dia ada manualnya, ada Quiet Mode, dia ada Blue Link, ada notifikasi. Nah, untuk pengaturannya ini dia terdiri dari pengaturan suara. Dia ada mau suaranya yang premium, dia mau ada dynamic speed compensation yang bisa dinyala matikan, sama batas volume awal supaya dia tidak kaget ya, jadi tidak terlalu keras suaranya saat baru di starter. Untuk posisi ini dia lebih ke arah feather balance ya. Untuk equalizer ini dia lebih ke arah pengaturan treble dan bass. Untuk panduan dan volume pemandu ini dia lebih ke arah untuk suara bip 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 bipnya ya. Ada bip bipnya ini bisa dinyala matikan. Ini lebih ke arah untuk mengurangi semut-semut ya. Kalau lagi mendengarkan radio. Kalau peringatan bantuan pengemudi ini, jadi kalau fitur-fitur safety-nya lagi nyala, jadi ada seperti misalkan pre-collision warning-nya bunyi, dia langsung mengecil volume untuk audionya. Dan ada prioritas keamanan parkir ya. Jadi dia bisa mengecilkan suara saat diaktifkan. Dia semuanya bisa dinyala matikan ya. Kemudian untuk pengaturan koneksi perangkap ini lebih ke arah untuk Bluetooth teleponi, untuk Bluetooth connection, dan di sini dia ada list HP apa saja yang terhubung. Kemudian untuk pengaturan layar ini dia bisa mengatur kecerahan, bisa otomatis atau manual. Kemudian dia bisa ada cahaya biru, filter cahaya biru, jadi bisa mengurangi kelelahan mata ya. Jadi dibatasin cahaya birunya pas lagi malam-malam ya. Kemudian dia ada screen saver, jadi kalau lagi mode standby mau tampil jam analog atau jam digital atau tidak ada. Ini untuk sistem audionya dia mau jadi dia bisa tetap ada audionya ya. Saat mobilnya sudah dimatikan, dia bisa dinyala matikan ya. Kemudian untuk pengaturan tombol ini dia lebih ke arah untuk pengaturan yang tombol bintang ya, alias tombol yang bisa di custom. Jadi tombol customnya ini yang untuk di sebelah sini, kemudian tombol custom ini jadi bisa untuk yang tombol ini bisa diganti-ganti fungsinya, dan tombol yang mode ini juga bisa diganti-ganti ya fungsinya. Jadi ini dia sejenis keys tadi ya. Jadi head unit OM
tapi bisa digonta-ganti fungsi tombolnya. Jadi berasa kayak pasang head unit aftermarket ya. Kemudian ada pengaturan BlueLink, dia bisa mengaktifkan layanannya. Kemudian ada informasi modemnya dan ada kode verifikasinya ya. Untuk pengaturan umum ini dia lebih ke arah software ya. Ada info sistemnya. Dia ada memorinya ya, kapasitasnya 128 MB. Ini ada buku manualnya, dia harus scan QR code. Kemudian ada pengaturan tanggal dan waktu, dia bisa automatic time zone ya, jadi bisa menyesuaikan dengan posisi mobil. Jadi ada GPS-nya ya. Kemudian dia ada waktu musim panas, dia bisa 24 jam juga ya. Untuk pengaturan bahasanya dia ada 3 ya. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Untuk keyboardnya mau pakai QWERTY atau ABCD. Kemudian untuk keyboard bawahnya bisa yang alfabet atau mau yang Korea. Untuk pengaturan WiFi ini dia lebih ke arah untuk proyeksi ponsel ya. Dia ada passwordnya, dia untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Dan untuk suhu ini dia lebih ke arah ventilasi otomatis ya. Nah, untuk notifnya ini dia lebih kalau pakai BlueLink ya. Untuk BlueLink-nya ini dia ada diagnostik mobil sama setelan BlueLink. Mode senyap ini jadi maksudnya dia bisa menonaktifkan speaker belakang, jadi hanya mengaktifkan speaker depan saja ya. Sebagai informasi, dia tidak ada emboss Bose-nya ya, padahal ini dia sudah Bose. Dan di bagian atas ini dia ada center speakernya. Dia ada ventilasi untuk defogger kaca depan. Ini dia hard plastik ya, lengkap dengan fake stitching. Dia ada sejenis celongan, kadang bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di sini ada laci penyimpanan tertutup. Ini kisi AC-nya yang silver ya warnanya, dia bisa dibuka tutup di keempat sisi. Hazard ada di sebelah sini, seperti ini suaranya. Di bawah sini dia ada laci penyimpanan terbuka lengkap dengan ambient light yang berwarna biru. Kemudian untuk laci di bagian bawahnya ini dia belum soft opening. Untuk AC-nya dia tanpa heater ya, tapi pengatur arah semburannya lengkap. Dia tanpa defogger ya. Kalau di Thailand dia disatukan untuk open close air-nya. Karena satunya lagi digunakan untuk defogger. Kalau di sini dia terpisah ya, mau close air atau mau open air. Ini dia tidak ada merah ya, berarti tanpa heater. Dia backlightnya warna putih ya. Kemudian di bagian bawah sini dia ada 12 volt power outlet, ada USB slot untuk ke head unit, dan ini ada wireless charging ya, sudah C standar. Kemudian untuk transmisinya dia IVT, dia PRND, dia bisa berubah-ubah ya. Lampunya tergantung posisi gigi. Dia ada manual mode-nya juga ya. Untuk drive mode-nya ini ada Sport, Smart, Eco, dan Normal. Dia ada Vehicle Stability Control Off yang bisa dinyalakan. Ada sensor parkir juga yang bisa dinyalakan. Dia listnya warna silver ya. Untuk tos transmisinya dia ada list warna hitam gloss. Kemudian di belakang ini dia ada double cup holder. Ada rem parkir elektrik dengan list silver lengkap dengan auto hold.
Jadi ini cetakannya masih sama ya dengan yang waktu rem parkirnya masih model tarik. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan terbuka ya. Kemudian konsol boxnya ini dia lapis kulit lengkap dengan red real stitching warna merah. Seperti ini konsol boxnya. Nah, untuk layout pintu penumpang depan dia tetap sama ya. Hard plastik lengkap dengan fake stitching. Kemudian dia ada ambient light berwarna biru. Di bawahnya ini dia ada seperti lapis kulit, tapi dia sebenarnya fake stitching alias hard plastik. Kemudian dia ada lapis kulit di armrestnya lengkap dengan real stitching berwarna merah. Dia dilengkapi dengan list yang berwarna hitam doff. Di bagian power window ada dua buah tempat penyimpanan ya. Kalau di sisi penumpang depan, kita bergeser ke bagian bawah, dia ada hard plastik lengkap dengan 3 cup holder. Dia ada emboss Bose ya. Dia tetap hard plastik juga. Untuk door handle-nya dia silver ya. Oke. Sekarang kita ke bagian plafon. Untuk plafonnya sendiri dia ada sun visor, hanya ada holder ya tanpa vanity mirror yang di sisi driver. Untuk di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror tanpa penutup dan tanpa lampu. Nah, untuk lampu baca bagian tengahnya ini dia sudah LED ya. Yang ini dipencet ini untuk menyalakan di masing-masing sisi. Kemudian ini untuk semua sisi nyala kalau ada pintu terbuka saja atau mau dinonaktifkan. Nah, ini dia ada tombol untuk blue link dan untuk SOS ya. Jadi tombol SOS-nya ini fungsi ya. Dan untuk setirnya ini dia manual, untuk pengaturannya dia tilt dan teleskopik. Oke, kita bergeser ke bagian baris kedua. Oke, untuk baris kedua ini dia door trimnya layoutnya tetap sama. Dia hard plastik lengkap dengan fake stitching. Kemudian di bagian bawah yang agak depan ini dia seperti lapis kulit, padahal sebenarnya hard plastik ya, alias jadi dia fake. Door handle-nya warna silver. Kemudian di armrest ini dia lengkap dengan lapis kulit, lengkap dengan real stitching berwarna merah. Kemudian di depan ini dia ada cup holder. Di bagian power window ini dia hitam doff. Dia ada tempat penyimpanan terbuka. Dia ada 3 buah cup holder dan dilengkapi dengan Bose ya. Oke, kita masuk ke bagian joknya. Untuk baris kedua ini dia captain seat ya. Dia lapis kulit lengkap dengan list warna merah dan real stitching berwarna merah. Dia campurannya antara Napa dan perforated. Seatbeltnya tentunya sudah 3 titik ya. Oke, kita masuk ke interiornya. Kita mulai dari bagian belakang. Nah, dia di sisi driver ini dia dilengkapi dengan 3 seat pocket ya. Kalau yang di sisi penumpang dia ada mejanya, ada tempat untuk penyimpanan gelas alias sejenis cup holder ya. Dia maksimumnya 3,5 kilo. Kemudian dia dilengkapi dengan seat pocket juga di sisi penumpangnya. Nah, di bagian belakang ini dia ada 2 buah USB slot. Ada backlightnya ya. Tapi kalau yang garis putih ini dia tidak ada backlight. Nah, dia juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan terbuka. Dia untuk lantainya dia
ada tonjolan sedikit ya, padahal ini penggerak roda depan. Tadi untuk seatbeltnya dia fix ya, bagian depan. Nah, untuk bagian tengah ini dia mendapatkan hand grip yang model retract. Lampu putih ini dia lampu pamerannya, bukan lampu mobil. Kemudian dia mendapatkan double blower beneran ya ini. Dia 3 speed, tidak seperti yang Stargazer Active, apalagi yang awal-awal yang masih menggunakan rear air circulator sejenis di Calya Sigra. Oke, sekarang kita ke baris ketiganya. Sebelum masuk baris ketiga, saya informasikan dulu bahwa jok baris kedua ini sudah ada dudukan ISOFIX ya. Dia juga dilengkapi dengan armrest. Oke, kita masuk baris ketiga. Untuk akses baris ketiganya dia one touch tumble ya. Nah, di baris ketiga ini dia belakangnya sama ya, seperti bagasi, seperti lantai bagasi. Materialnya dia untuk gantungan jok ISOFIX. Kemudian dia ada buat gantungan seat belt. Untuk panel di sebelah kiri ini dia ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Begitu juga yang di sebelah kanan, cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Tapi yang sebelah kanan ini dia ada 12 volt power outlet ya. Nah, di belakang ini dia sebenarnya untuk 2 penumpang saja ya, karena dia seat belt 3 titiknya hanya ada 2. Jadi ini mobil 6 seater. Oke. Sekarang kita ke bagasinya. Sebelum bagasi, ini lampu di bagian belakang ini dia LED ya. Nah, untuk bagasinya, kalau dia dilipat, dia lumayan menghasilkan lantai yang rata. Dan kalau jok baris keduanya dilipat, dia juga menghasilkan lantai yang rata. Kalau mau dilipat, dia ditarik. Kalau mau dikembalikan, dia tinggal ditarik lagi. Jadi ada beda-beda ya talinya. Dia juga ada sejenis gantungan belanjaan di sebelah kiri sini. Perbedaannya dengan Stargazer biasa, kalau di Stargazer X ini ini tempat subwoofer ya, untuk sound system Bose-nya. Jadi dia 8 speaker. Untuk lantai bagasinya ini dia bisa dibuka ya. Ini dia lapis bludru. Dia kalau dibuka dia triplex ya bahannya, yang bagian atas. Tapi di bagian bawah ini dia ada yang buat hard plastik ya. Dia untuk ininya, organizernya. Untuk dongkraknya jadi di sebelah sini ya, karena dia kan yang tengah ini dia, yang kanan ini dia sudah buat subwoofer. Nah, untuk di sini untuk membuka ban serepnya ya. Oke, sekian review saya mengenai Hyundai Stargazer X yang tipe Prime. Terima kasih sudah menonton.